Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik konseling psikoanalisis. Jadi dalam teknik konseling psikoanalisis itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama asosiasi bebas, yang kedua interpretasi, yang ketiga analisis mimpi, yang keempat analisis resistensi, yang kelima analisis transparansi. Yang pertama, asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik yang memberikan kebebasan kepada klien untuk mengatakan apa saja perasaannya, pemikirannya, dan renungan yang ada dalam pikiran klien, tanpa memandang baik buruknya atau logis tidaknya, sehingga klien dapat terbuka untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pemikirannya. Tujuan dari teknik ini itu agar klien mengungkapkan pengalaman masa lalu dan menghentikan emosi-emosi yang berhubungan dalam pengalaman traumatik yang terjadi pada masa lalunya, atau biasa juga disebut dengan katarsis. Oke, yang kedua itu ada interpretasi. Interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Jadi prosedurnya itu terdiri atas penetapan analisis, penjelasan, dan bahkan mengajar klien tentang makna perilaku yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan transparansi. Oke, yang ketiga ada analisis mimpi. Dalam analisis mimpi, klien diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian yang ada dalam mimpinya. Dan ketika itu juga konselor berusaha untuk menganalisis mimpi tersebut. Jadi teknik ini digunakan untuk menilik atau memeriksa masalah-masalah yang belum pernah terpecahkan. Dan proses terjadinya mimpi ini karena pada waktu tidur, pertahanan ego yang ada dalam diri kita itu menjadi lemah dan kompleks. Serta menurut Sigmund Freud, itu seorang ilmuwan psikologi, mengatakan bahwa mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Jadi pesan-pesan itu berisi tentang keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain. Atau juga bisa disebut mimpi itu dapat ditafsirkan sebagai jalan raya untuk mengekspresikan keinginan-keinginan dan kecemasan-kecemasan yang tidak disadari. Yang keempat ada analisis resistensi. Jadi dalam analisis resistensi itu perlu kita ketahui bahwa resistensi itu adalah sesuatu yang melawan dalam kelangsungan terapi dan mencegah klien untuk mengemukakan bahan yang tidak disadarinya. Selama asosiasi bebas dan analisis mimpi, klien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu. Sigmund Freud juga memandang resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasannya itu. Hal ini akan timbul bila mana orang yang menjadi orang yang sebagai klien tersebut sadar terhadap dorongan dan perasaan yang tertekan. Analisis resistensi juga ditujukan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan atau resistensi tersebut. Dan di situ juga konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensi tersebut. Dan yang kelima ada analisis transparansi. Menurut Sigmund Freud, setelah pasien mengetahui arti sesungguhnya dari hubungan transparansi dengan konselornya, pasien akan memperoleh pemahaman atas pengalaman-pengalaman dan perasaan masa lalunya, serta menghubungkan pengalaman-pengalaman dan perasaan-perasaan masa lalunya tersebut dengan kesulitan-kesulitan yang dialaminya sekarang.
Dalam hal ini juga klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu terkait cinta, kebencian, kecemasan yang oleh klien dibawa ke masa sekarang dan dilemparkan ke konselornya tersebut. Biasanya klien bisa membenci atau mencintai konselor. Dengan itu juga konselor menggunakan sifat-sifat netral, objektif, anonim, dan pasif agar bisa terungkap transparansi tersebut dengan kliennya sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.